Maaf, kakakmu mengidapkan getah bening stadium akhir dan membutuhkan kemoterapi. Besok tolong siapkan uang 98 juta rupiah atau bawa kakakmu pulang untuk mempersiapkan pemakamannya. Ucapan dokter tersebut bagaikan jarum yang menusuk jantung Agam Hairil. Agam terkulai ke lantai sambil menggenggam 8.000 rupiah di tangannya. Hanya 8.000 inilah yang dia miliki. Saking putus asanya, dia sampai tidak dapat menitikan air mata. Agam tumbuh tanpa mengenal orang tuanya. Kakaknya, Kirana Hairil, merupakan satu-satunya orang terdekatnya. Kirana rela menghentikan studinya untuk bekerja paruh waktu demi membiayai Agam. Tahun lalu, Kirana ambruk saat lembur dan ketika dilarikan ke rumah sakit, Agam mendapati bahwa kakaknya ternyata mengidap kanker. Sudah jatuh tertimpa tangga, musibah lain juga menimpa tangan kanannya hingga remuk. Meskipun tangannya sudah pulih, tetapi efek dari musibah itu membuatnya sulit, walau hanya sekedar memegang sumpit. Agam juga tak kunjung mendapatkan pekerjaan paruh waktu akibat tangan kanannya yang cacat. Kemudian, Agam mendengar kabar bahwa keluarga Pambudi sedang mencari menantu untuk putrinya. Usut punya usut, keluarga Pambudi ternyata juga berada dalam kesulitan sehingga mereka berpikiran mencari pria yang pantas untuk menikahi putrinya selama setahun demi mendatangkan keberuntungan. Beruntungnya Agam, seorang peramal menyatakan bahwa dirinya memenuhi persyaratan dari keluarga Pambudi. Sayangnya, Agam menerima perlakuan diskriminasi dalam keluarga Pambudi. Di samping itu, uang 980 juta rupiah sebagai bayaran atas harga dirinya yang diinjak-injak juga semakin menipis. Biaya pengobatan yang tiada habisnya membuat Agam kewalahan. Demi dapat membayarnya, dia sampai harus meminjam pinjaman riba dengan bunga yang tinggi. Ditambah lagi sekarang, Agam harus membayar biaya operasi sebesar 98 juta. Agam sudah kehabisan uang dan tidak mampu membayar lagi. Akan tetapi, Agam tak akan membiarkan Kirana mati dalam penderitaan. Agam mengepalkan tinju dan berkata pada dirinya dengan suara gemetar. 98 juta. Sekalipun harus kehilangan nyawa, aku pasti akan mendapatkan uangnya untukmu. Agam mengunjungi kios camilan untuk membeli sebotol susu seharga 6.000. Setelah itu, dia meminta perawat untuk memberikannya pada Kirana. Dengan 1-2 ribu tersisa, Agam menggunakannya untuk naik bus guna bertemu seseorang yang paling tidak ingin ditemuinya, yaitu Ivan Wangsa, teman sekamar dan mitra wirausahanya semasa kuliah. Pada waktu itu, Agam berkuliah di universitas ternama dan menerima beasiswa khusus pada tahun pertama. Dengan uang beasiswa itu, dia merintis usaha bersama Ivan. Perusahaan mereka berkembang baik selama 3 tahun berikutnya. Kemudian, Agam menyerahkan manajemen perusahaan kepada Ivan karena harus merawat adiknya. Akan tetapi, Ivan rupanya bersekongkol dengan orang lain untuk mengusir Agam dari perusahaan yang mereka dirikan. Dia pun sudah berkali-kali mencoba berbicara dengan Ivan, tetapi selalu saja dihalangi oleh orang-orang yang dipekerjakannya. Ivanlah yang membuat cacat tangan kanan Agam dengan batang besi miliknya. Selama Agam masih punya cara lain, dia tidak akan pernah berlutut pada Ivan. Namun, sekarang Agam tidak punya pilihan lagi. Dia harus menyelamatkan kakaknya. Demi mendapatkan uang sebesar 98 juta, Agam bahkan rela bila tangan kirinya juga cacat. Saat ini, tampak seorang pria tua berkaki pincang menaiki bus sembari memegang tongkat jalannya. Di dalam bus terdapat banyak orang, tetapi tak seorang pun berniat menyerahkan kursinya pada pria tua pincang itu. Tanpa pikir panjang, Agam pun segera berdiri dan menyerahkan kursinya untuk pria tua itu. Bus melaju secara tiba-tiba. Agam refleks meraih tali gantungan dengan tangan kanannya. Dia hampir terjatuh karena lemahnya tangan kanannya itu. Tanganmu terluka. Kenapa malah menyerahkan kursimu padaku? Tanya pria tua itu. Agam tertegun sejenak, lalu tersenyum. Bukan masalah besar, jawabnya seraya meraih tali gantungan dengan tangan kirinya. Pria tua itu menghela napas. Kau orang baik, nak. Agam tersenyum sebagai balasan tanpa mengatakan apa-apa dan menengok keluar jendela dengan cemas. Setengah jam kemudian, Agam tiba di depan pintu sebuah perusahaan. Setelah berjemur di bawah sinar matahari selama 2 atau 3 menit, dia pun memutuskan untuk masuk. Ruangan itu dipenuhi 2 atau 3 lusin orang yang sedang menelepon. Mereka berbicara dengan banyak mengeluarkan kata-kata vulgar. Udara di sana dipenuhi dengan bau asap rokok yang menyengat. Begitu Agam masuk, suasana menjadi hening. Semua mata menatap ke arahnya. Seorang pria jangkung bertubuh kurus dengan rambut pirang berjalan menghampirinya sambil mengepulkan asap rokok di wajah Agam. Hei, Pak Agam. Ya, ada perlu apa datang kemari? Pria ini adalah Bayu Tanadi, anak buah Ivan. Aku kemari untuk bicara dengan Ivan. Ucap Agam tenang.
Bayu merangkul leher Agam dan berteriak. Tidak usah buru-buru. Biar ku perkenalkan dahulu pada mereka. Hei, kalian kemarilah. Agam ini bos perusahaan kita sebelumnya. Loh, kurang lebih setengah tahun yang lalu dia juga membuat sensasi dengan menikahi putri keluarga Pambudi. Memasak untuk perempuan, membersihkan toilet, sudah seperti pembantu saja. Ya, kamu pikir dirimu masih laki-laki? Aku penasaran. Apakah bendamu itu masih berfungsi? Bayu, ucapanmu kelewatan. Ujar Agam. Wah, tidak terhasut. Ya, Jeti, apa keperluanmu datang kemari? Aku ingin meminjam sejumlah uang. Balas Agam dengan nada jengkel. Bayu pura-pura tidak dengar, lalu mendekat dan berteriak pada Agam. Apa katamu? Katakan lebih keras. Apa maumu? Bau asap yang menyeruak dari mulutnya membuat Agam mual. Agam mengertakkan gigi dan berkata lebih jelas, kata demi kata. Aku ingin meminjam sejumlah uang. Bayu sontak berseru dengan histeris. Kau ingin meminjam uang? Bukankah keluarga Pambudi telah memberikan kau uang? Dasar gigolo. Kakakku sakit parah dan butuh 98 juta untuk kemoterapi. Bayu mengangkat tangan kanan Agam yang lembam, dengan mata penuh penghinaan. Kau ini cacat bahkan tidak layak untuk sekadar menyiram toilet. Bagaimana mungkin kau bisa membayar kembali uangnya? Ini masalah hidup dan mati. Aku sangat butuh uang itu. Bayu meludahi wajah Agam dan mencibir. Kematian kakakmu tidak ada hubungannya denganku. Kan? Kau bukan bosku, hanya anjing liar yang cacat. Kau mau minta uang? Jangan mimpi. Keputusasaan terpampang pada ekspresi Agam. Tiba-tiba, seorang pria gemuk berjalan keluar. Orang itulah Ivan. Bayu, dari mana datangnya anjing mati ini? Tendang dia keluar. Bayu menyalakan sebatang rokok untuk Ivan dan berkata dengan menyanjung. Pak Ivan, Anda tahu anjing ini telah diusir sebelumnya dan sekarang dia kembali memohon dengan tangannya yang cacat. Menghadapi tatapan merendahkan dari semua orang, Agam menundukkan kepala dan mencoba yang terbaik untuk menahan amarah yang bergejolak dalam hatinya. Ivan menarik rokoknya dan menatap Agam dengan jahat. Mereka bilang seseorang harus berlutut ketika meminta uang. Jika dia tahu aturan, bagaimana bisa tangannya jadi cacat? Sanggah Bayu. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Yuen mengepalkan tinjunya erat-erat dengan ekspresi putus asa dan penuh tekad. Akhirnya, dengan diiringi suara gedebuk, Agam pun berlutut. Dia berlutut pada musuh bebuyutannya. Melihat pemandangan ini, seisi kantor dipenuhi derai tawalia. Agam menahan diri mendengar hinaan mereka dan memohon. Ivan, kita ini teman sekelas. Jadi tolong pinjamkan uang sebesar 98 juta rupiah kepadaku. Ya, baiklah. Kenapa tidak? Ivan melambaikan tangan untuk memerintahkan. Bayu, bawakan uang yang dimintanya. Beberapa saat kemudian, Bayu kembali dengan menenteng kotak makan berisi sisa makanan di tangan kiri dan 5 gepok uang di tangan kanannya. Uang itulah 98 juta rupiah yang diminta Agam. Ivan mengubur uangnya di bawah kotak sisa makanan, membuang puntung rokoknya, dan melemparkan kotak makan itu di depan Agam. Makanlah, maka uang itu akan menjadi milikmu. Melihat lalat yang terbang di atas nasi, Agam mengertakkan giginya, lekas mengambil kotak itu. Ivan tiba-tiba memuntahkan air liur kental ke kotak nasi yang menjijikan. Kau! Teriak Agam dengan sangat marah. Ketika dia mengangkat kepala hendak protes, Bayu menekan kepalanya ke dalam kotak. Jangan disia-siakan. Cepat habiskan. Hahaha. Makanan itu sangat menjijikan dan bau. Agam dipermalukan layaknya seekor anjing. Dengan sisa-sisa makanan dan sup yang melekat di wajahnya, Agam menahan mual dan berkata dengan suara gemetar. Ivan, sudah cukup bukan bersenang-senangnya. Bisakah kau meminjamkan uangnya sekarang? Agam hendak meraih uang itu, tetapi tangannya segera diinjak oleh Ivan. Ivan menginjak tangan Agam seraya mencibir. Apa kamu ingat betapa luar biasanya dirimu saat kuliah dulu? Menjabat sebagai ketua BEM, ketua asosiasi kewirausahaan, bahkan gadis paling molek pun suka padamu. Masih ingat Maya Maheswara, mantan kekasihmu? Agam mengernyitkan dahi tanpa mengatakan apapun. Ivan menyeringai dengan jijik. Maya pernah menolak cintaku dan mengatakan bahwa aku tidak sehebat dirimu. Ya, sekarang aku telah membuktikan bahwa dirikulah yang lebih hebat. Awalnya aku berencana menaklukkanmu dalam kurun 3 tahun, tetapi nyatanya aku berhasil hanya dalam waktu setengah tahun. Bulan lalu, Maya, mantan kekasihmu, datang ke ranjangku tanpa busana. Dia benar-benar jalang yang penuh syahwat. Malam itu kami melakukannya sebanyak 3 ronde. Wah, sungguh melelahkan. Pak Ivan,
Apakah Maya sungguh seperti itu? Tanya Bayu dengan ekspresi cabul. Tentu. Nanti ketika aku bosan dengan jalang itu, kau bisa memastikannya sendiri. Kau hanya perlu memberinya sejumlah uang dan dia akan melakukan apapun yang kau inginkan. Perkataan kotor mereka membuat Agam muak. Akan tetapi, dia tetap bungkam. Satu-satunya yang dipikirkannya hanyalah mendapatkan uang demi merawat kakaknya. Ivan menjentikan puntung rokok, membuat abunya jatuh ke kepala Agam. Dia menyipitkan mata dan berkata, "Demi Maya, aku bisa memberimu uang itu, tetapi ada syaratnya. Aku ingin kakakmu selama sehari." Saat Agam masih kuliah, Kirana sering datang menjumpainya. Kecantikan dan kelembutannya memunculkan banyak pemuja yang bahkan mengambil dan mengedarkan foto-fotonya di forum sekolah. Ivan memiliki banyak kesempatan untuk menghubungi Kirana. Dia bahkan bermimpi menghabiskan malam bersama Kirana itu. Amarah yang menggumpal di dada Agam akhirnya meledak. "Kepala, persetan denganmu." Agam menerjang dan meninju hidung Ivan hingga berdarah. Ivan menutup hidungnya dan memekik. "Beri dia pelajaran." Agam pernah berlatih pertarungan bebas, tetapi tangan kanannya terlalu lemah untuk bertarung. Dia dengan cepat dibekuk dan diseret ke ruang dalam. Apa yang terjadi sama halnya seperti setengah tahun yang lalu. Bayu dan yang lainnya menahan bahu Agam dan menekan lengannya di atas meja. Ivan menyeringai dengan mengerikan sambil memegang tongkat besi. "Sekarang aku yakin kamu bisa menjadi pengemis yang baik karena kedua tanganmu sudah cacat." Usai mengatakannya, Ivan mendaratkan tongkat besinya ke tangan Agam berkali-kali. 1 pukulan, 2 pukulan. Telapak tangan Agam dihancurkan sampai membengkak dan semua tulang jari-jarinya patah. "Buang dia. Jangan biarkan darahnya menodai meja," cibir Ivan. Mereka membuang Agam ke tong sampah di suatu gang. Di tengah kesadarannya yang menipis, Agam melihat seorang pria tua berjalan mendekatinya. Dia adalah pria tua yang dibus tadi. "Pemuda berbudi baik. Biarkan aku melimpahkan berkah kepadamu," ujar lelaki tua itu lirih. Lelaki tua itu menempelkan telapak tangannya yang hangat di dahi Agam dengan lembut. Pupil Agam membesar seiring dirinya merasa seakan tengah berada di ruang spiritual. Dia mendengar suara lembut lelaki tua itu. "Setelah 3078 tahun lamanya, akhirnya aku menemukannya. Sekarang, aku akan mewariskan 2 hartaku kepadanya. Semoga dirinya bisa bermanfaat bagi dunia." Tangan kiri Agam memancarkan cahaya putih dan tangan kanannya memancarkan cahaya hitam. Penguasa neraka telah memberinya kuasa untuk menentukan nyawa seseorang. Penyimpanan semesta telah memberinya kuasa untuk menulis ulang nasib seseorang. Bersamaan dengan cahaya keemasan yang berkilat di dadanya, berbagai informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Agam. Ketika Agam terbangun, dia mendapati dirinya masih terbaring di gang. Pria tua itu berdiri di sampingnya, membuat Agam terkejut. Dia buru-buru berdiri dan menyadari kedua tangannya telah pulih seperti sedia kala. Pria tua itu tertawa. "Mujurnya dirimu, nak. Sebagai balasan telah memberiku kursi. Aku memberimu kekuatan penguasa neraka dan penyimpanan semesta. Ini imbalan yang menguntungkan untukmu." Agam menyentuh tangannya dan bertanya keheranan. "Jadi, barusan bukan mimpi? Apakah Anda seorang dewa?" Pria tua itu menjawab dengan ekspresi misterius. "Nak, kau mesti percaya pada sains." Usai mengatakannya, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan dia pun melesat ke angkasa. Bab 2. Sebuah kekuatan penentu hidup dan mati. Agam berjalan pulang dengan linglung. Terlalu banyak hal yang dipikirkannya, dan dia kesulitan untuk menerima semuanya dalam waktu singkat. Dia telah dianugerahi kekuatan penguasa neraka. Dengan tangan kirinya, dia bisa menentukan kehidupan seseorang. Sementara tangan kanannya memiliki kemampuan untuk bisa menentukan kematian seseorang. Hanya dengan lambaian tangannya, dia dapat mengendalikan hidup dan mati. Adapun untuk penyimpanan semesta, ini sangat mirip dengan metode kultivasi dan penyimpanan semesta ini sangat mendukung untuk penggunaan dari kekuatan penguasa neraka. Masih ada beberapa fungsi lain yang perlu Agam ketahui. Selagi Agam berjalan, dia mencoba untuk berkultivasi. Agam merasakan sensai lega yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ketika pembuluh darah di tubuhnya muncul di dalam benaknya seperti sebuah hologram. Beberapa saat setelahnya, Agam mendongak dan menganga terkejut seperti baru saja melihat hantu. Dia sudah sampai di rumah sakit pertama. Agam buru-buru memeriksa ponselnya dan ternyata dirinya hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk bisa sampai di rumah sakit ini. Dia tidak percaya kalau hanya menghabiskan waktu selama setengah jam untuk berjalan kaki dari pinggiran kota, yang jaraknya bahkan mencapai lebih dari 10 km dari rumah sakit ini. "Ayah, tolonglah. Aku mohon kembalilah ke rumah sakit. Dokter bilang perawatanmu sudah tidak bisa ditunda lagi."
Seorang wanita cantik menangis terseduh-seduh kepada seorang pria tua yang mengenakan pakaian tradisional di kursi roda. Keduanya berada di tepi kolam di rumah sakit. Ada beberapa pengawal berpakaian hitam dengan mata penuh kesedihan yang berdiri di samping mereka. Lelaki tua itu memandangi matahari terbenam. Dia pun menghela napasnya perlahan. Yesi, selama 6 bulan terakhir ini aku sudah merasa cukup tersiksa. Aku hanya berharap aku bisa meninggalkan dunia ini dengan terhormat. Tidak, ayah. Aku sudah menghubungi Warman Wangsa. Dia adalah seorang dokter di ibu kota kekaisaran. Mungkin dia bisa menyelamatkanmu. Dia mungkin bisa menyelamatkanku jika keadaanku masih seperti setengah tahun yang lalu. Tapi untuk sekarang, lelaki itu terbatuk hebat. Ada darah yang mengalir keluar dari sudut bibirnya. Setelah itu dia kembali memandangi matahari terbenam dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Ayah, ayah, bangun! Teriak Yesi panik. Kesedihan tergambar jelas di kedua matanya. Pak Harsa. Para pengawal berpakaian hitam itu langsung berlutut di dekat tuannya. Semuanya kini merasakan duka yang mencekik mereka. Suasananya saat itu sangat haru dan hikmat. Bahkan beberapa orang yang lewat pun merasa tersentuh melihatnya. Pada saat yang hikmat ini, sebuah suara yang tidak sepantasnya hadir pun terdengar. Ah, mungkin aku bisa menyelamatkannya. Agam berjalan mendekat dengan berhati-hati. Suara hatinya meyakinkan Agam kalau dia bisa menyelamatkan lelaki tua itu dari kematian. Belum sempat dirinya mendekat, tubuh Agam sudah dihentikan oleh para pengawal berbaju hitam. Agam menjelaskan tujuannya pada para penjaga yang mencoba menghentikannya. Percayalah padaku, dia masih hidup. Mungkin aku bisa menyelamatkannya. Pria kekar yang berdiri di samping Agam berteriak ketus setelah mendengar apa yang Agam katakan. Siapa kamu? Bawa dia pergi dari sini dan sumpal mulutnya. Baik, Pak. Para pengawal pun langsung mencoba untuk menangkap Agam. Satria, hentikan. Kurasa sudah cukup. Ujar Yesi selagi menyeka air matanya. Ayah Yesi paling membenci seorang pengganggu, dan Yesi tidak menginginkan keributan ini terjadi di hadapan sang ayah. Agam pun menghela napasnya setelah Yesi menghentikan para pengawalnya. Karena pada awalnya dia tidak berniat untuk ikut campur. Akan tetapi, Agam tidak bisa mengabaikan informasi yang ada di benaknya. Dan dia juga ingin membuktikan apakah dugaannya benar atau tidak. Seandainya Agam bisa mengendalikan hidup dan mati seseorang, maka artinya dia juga bisa menyelamatkan nyawa adiknya. Agam menoleh ke arah lelaki tua yang berada di kursi rodanya dan berkata, kalau aku tidak salah, dia pernah menderita serangan jantung pada bulan Maret tahun lalu, menjalani operasi otak di bulan Mei. Dia tidak bisa bergerak di bulan Juli, tidak bisa makan di bulan Oktober, dan minggu lalu dia bahkan sampai tidak bisa minum air karena gagal jantung dan paru-paru. Yesi menatap Agam dengan tidak percaya. Air mata masih berlinangan di pelupuk matanya. Bahkan Satria pun ikut terkejut mendengar perkataan Agam. Semua yang baru saja dikatakan Agam sangatlah akurat. Bahkan Agam mengetahui lebih banyak daripada dokter. Setelah mengatakannya, Agam kembali bertanya, apakah yang aku katakan tadi benar adanya? Yesi menganggukkan kepalanya penuh harap pada Agam. Kamu benar, Tuan. Apakah kamu bisa menyelamatkan ayahku? Agam menatap wajah manis Yesi. Rambut panjangnya berwarna merah anggur, dan lehernya yang elegan memancarkan pesona yang tak terbatas ketika tersinari oleh senja. Yesi memang sangat rupawan. Di dalam benak Agam, hanya Citra, istri sahnya saja, yang kecantikannya dapat dibandingkan dengan Yesi. Satria buru-buru menyela perkataan Yesi. Yesi, bahkan Bima Wangsa, seorang presiden asosiasi medis provinsi saja tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Lalu, orang ini, dia yang bukan siapa-siapa, mana mungkin bisa menyelamatkannya? Jangan tertipu olehnya, Yesi. Kalau ada satu kesempatan untuk menyelamatkan ayahku, aku tidak masalah bahkan jika aku ditipu ribuan kali. Kembali menatap ke arah Agam, Yesi pun memohon. Bisakah kamu menyelamatkan ayahku? Agam tidak menjawab permintaan Yesi. Dia hanya mengerucutkan bibirnya. Yesi langsung berlutut di hadapan Agam dan memohon. Tuan, kalau kamu bisa menyelamatkan nyawa ayahku, keluarga Baskara akan bekerja untukmu. Kamu juga bisa meminta apapun yang kamu mau kepadaku. Agam membantu Yesi untuk kembali berdiri dan dia pun menjelaskan. Aku mengerti dukamu akan kehilangan sosok seorang ayah. Tetapi aku rasa kamu sedikit salah paham. Aku bisa menyelamatkannya. Tetapi aku juga tidak yakin kalau aku bisa membangkitkannya kembali. Mendengar itu, Satria langsung mendengus dan mengejek. Dasar pembohong. Yesi, aku yakin dia hanya seorang penipu yang berkeliaran di rumah sakit untuk menipu para pasien demi mendapatkan uang. Agam merasa jengkel dengan ucapan Satria dan dia pun membalas dengan geram.
Kamu benar. Aku memang kekurangan uang. Tetapi aku tidak akan pernah menghasilkan uang dari hasil melawan moralku sendiri. Apalagi sampai harus menipu para pasien. Satria tidak tersentuh sedikit pun dengan ucapan Agam. Jadi kamu belum mau mengakui kalau kamu itu penipu. Mendengar perkataan Satria, Yesi juga merasa sangat marah. Satria, jaga sikapmu. Jangan kasar. Satria terlihat malu setelah ditegur oleh Yesi. Satria sudah mencoba merayu Yesi selama 4 tahun belakangan ini, tetapi Yesi justru lebih memilih untuk membela lelaki yang baru saja ditemuinya. Satria mengambil 2 langkah mundur dengan wajahnya yang sendu. Dia memilih untuk menjauh dan menghubungi sebuah nomor secara diam-diam. Tuan, aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Giok naga ini menjadi milikmu, ujar Yesi, memberikan sebuah giok warna merah darah berbentuk naga ke tangan Agam. Giok ini sangat berharga nilainya. Seketika ekspresi para pengawal pun berubah drastis ketika melihat Yesi memberikan batu giok itu kepada Agam. Giok naga dikenal sebagai simbol dari keluarga Baskara. Agam akan menjadi tamu yang paling dihormati di seluruh keluarga Baskara hanya karena memiliki batu giok ini. Bahkan, kepala keluarga Baskara perlu memperlakukan Agam dengan hormat. Tentu saja, giok naga itu layak untuk didapatkan Agam jika dia berhasil menghidupkan Paharsa kembali. Yesi memberikan giok naga ini kepada Agam juga untuk membuat Agam berusaha lebih keras untuk menyelamatkan sang ayah. Disodorkannya batu giok tersebut, Agam tidak punya pilihan lain selain menerima pemberian Yesi. Agam berjalan mendekat menghampiri Paharsa yang terduduk di kursi rodanya. Lalu Agam mengangkat tangan kirinya, hendak menyentuh dahi Paharsa. Kekuatan di tangan kirinya adalah penentu hidup dan tangan kanannya penentu kematian seseorang. Agam mulai mengoperasikan meridiannya, mengikuti metode kultivasi. Sesaat kemudian, sebuah cahaya putih muncul di telapak tangan Agam. Cahaya itu memiliki 5 lapisan. Lapisan kelima dari cahaya tersebut adalah lapisan terbesar, dan lapisan pertama cincin cahaya tersebut adalah lapisan yang terkecil. Dalam cincin cahaya itu, terdapat beberapa pola yang berbeda dan rumit di setiap lapisannya. Agam melirik ke arah Yesi dan orang-orang lainnya yang berada tak jauh dari tempatnya berdiri. Sepertinya mereka semua tidak bisa melihat cincin cahaya yang muncul di telapak tangannya ini. Hanya Agam sendiri yang bisa melihat cincin cahaya tak kasat mata ini. Dalam sekejap mata, semua informasi tentang Paharsa pun bermunculan di dalam benak Agam. Nama, Harsa Baskara. Usia, 83 tahun. Penyebab, status sosial Paharsa menyebabkan munculnya dendam dari orang lain. Efek, racun kronis membuat organ tubuhnya rusak dan gagal berfungsi. Penilaian hidup tingkat pertama. Agam tercengang. Agam benar-benar memiliki pemahaman yang jelas mengenai identitas dan sebab akibat kematian Paharsa. Apa ini artinya dia benar-benar sudah menjadi seorang penguasa neraka yang dapat menentukan hidup dan mati seseorang? Tuan, apakah kamu bisa menyelamatkan ayahku? Tanya Yesi dengan gugup. Ada yang meracuni ayahmu. Racunnya sudah merasuk jauh sampai ke dalam tulangnya. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Apa yang Agam ucapkan itu membuat Satria ketakutan. Dia tidak bisa membiarkan Agam untuk tinggal lebih lama di sini. Tampak kilatan jahat yang melintas sekilas pada mata Satria saat ini. Agam tidak mengerti tentang apa itu arti penilaian hidup tingkat pertama. Namun sepertinya, penilaian dibagi menjadi 3 tingkatan. Yaitu tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Apapun itu, Agam tetap memutuskan untuk mencobanya terlebih dulu. Di bawah kesadarannya, Agam memutar cincin cahaya ke arah berlawanan dengan jarum jam. Cahaya keemasan pun muncul, dan dengan cepat cahaya itu menyebar ke seluruh lapisan pertama cincin cahaya. Agam merasa sangat gembira. Intuisinya mengatakan kalau selama dia menyuntikkan cincin cahaya itu ke tubuh Paharsa, lama-lama Paharsa akan kembali pulih. Namun, ketika Agam masih berusaha menyelamatkan Paharsa, tiba-tiba saja Satria berteriak. Dia di sini. Penipu ini berpura-pura menjadi dokter dan sudah membunuh orang tua itu. Seketika beberapa polisi datang dengan tergesa-gesa. Yesi memutar tubuhnya dan bertanya, "Apa kamu memanggil polisi datang ke sini?" Satria tidak menyangkal perkataan Yesi. Dia tidak memiliki lisensi dokter. Sudah sangat jelas kalau dia ini seorang pembohong. Coba kamu pikirkan, Yesi. Yesi merasa linglung. Setelah beberapa saat kemudian, dia pun mulai merasa tenang kembali. Agam memang terlihat terlalu muda untuk menjadi seorang dokter. Satria melangkah maju dan menarik tubuh Agam selagi meraung dengan lantang. Pergi kamu, dasar pembunuh. Akibat tarikan dari Satria, cincin cahaya yang semula stabil pun menjadi terdistorsi, polanya kini menjadi tidak teratur. Melihat itu, Agam panik dan berteriak dalam hati.
Tidak. Walaupun merasakan kesemutan di dadanya, Agam lekas buru-buru berdiri. Serangan balik. Proses penilaian terputus. Lautan energi Agam menjadi sensitif dan kacau. Satria kini menarik kerah baju Agam dan mengancamnya. Kamu hanya seorang pecundang brengsek tanpa lisensi dokter. Pergi dari sini. Agam mendorong tubuh Satria menjauh dan meraung. Menjauhlah. Berikan aku waktu sedikit lagi, aku bisa menyelamatkannya. Cincin cahaya yang berputar di tangan kiri Agam pun perlahan kembali ke bentuk aslinya. Dan secara perlahan cincin cahaya itu tenggelam ke dalam tubuh Paharsa. Dasar brengsek. Satria hampir saja terjatuh. Dia terus meninju perut Agam seperti orang kesetanan. Agam sudah sangat lemah hingga dia sudah tidak bisa menghindari pukulan yang Satria berikan. Pada akhirnya polisi datang dan menangkap Agam. Satria menampar wajah Agam dengan keras. Pecundang, kau sudah membunuh Paharsa. Akan kubunuh kau. Satria tidak peduli, meski kematian Paharsa sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Agam. Yang Satria lakukan saat ini adalah memanipulasi opini publik untuk mengubah Agam menjadi seorang pembunuh berkedok sebagai seorang dokter. Yesi sudah menerima kenyataan kalau dia baru saja tertipu. Satria kini berpura-pura menenangkan Yesi. Yesi, jangan khawatir. Aku akan memastikan, siapapun yang sudah membunuh ayahmu akan membayar perbuatannya dengan hukuman terberat. Satria pun mengulurkan tangannya untuk menyentuh bahu telanjang Yesi yang berada di bawah rambutnya. Tiba-tiba, sebuah suara menghentikan Satria. Itu adalah suara batuk Paharsa. Tubuh Paharsa yang sebelumnya sudah terkulai di atas kursi roda serta kehabisan napas pun tiba-tiba membuka mulutnya. Dia terbatuk sangat hebat. Satria sangat terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tangannya seketika terhenti di udara. Ayah! Teriak Yesi memanggil sang ayah dengan tangisan bahagia. Lantas langsung bergegas lari mendekati Paharsa. Satria mengerutkan keningnya penuh kebencian. Mengapa orang tua itu bisa hidup kembali? Aku sudah melihatnya mati. Lalu bagaimana bisa dia hidup kembali saat ini? Apakah pemuda tadi yang membangkitkannya? Omong kosong. Itu tidak masuk akal. Dia juga tidak melakukan apa-apa. Ini pasti hanya sebuah kebetulan. Orang tua ini mungkin tadi tidak benar-benar mati dan dia baru saja bangun setelah dilangsang. Kerumunan yang berada di sekitar mereka pun mulai bergunjing dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mata Agam kini dipenuhi dengan rasa bahagia. Hanya dia sendiri yang mengetahui kebenarannya. Penilaian hidup dan mati ternyata benar-benar efektif. Sekarang Agam bisa menyelamatkan adiknya. Keadaan Paharsa kini masih linglung dan tidak lama setelahnya dia langsung jatuh koma. Dokter datang tepat waktu dan langsung memberikan terapi oksigen untuk Paharsa. Setelahnya mereka mengirim Paharsa kembali ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Yesi, penipu itu sudah menghilang, ucap Satria. Dia menggertakkan giginya selagi melihat ke sekeliling. Ketika fokus semua orang tertuju pada bangunnya Paharsa dari kematian, Agam mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dari kerumunan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan mengirim seseorang untuk membawanya kembali sekarang juga. Gumam Satria. Lelaki itu sepertinya tahu tentang kondisi Paharsa. Jadi dia harus mati, jika tak ingin ada masalah yang terjadi secara tidak terduga. Yesi dengan cepat menghentikan pergerakan Satria. Jangan lakukan itu, Satria. Agam mungkin memang benar-benar seorang pembohong. Bagaimanapun juga, Agam tidak melakukan terapi akupuntur atau memijat tubuh Paharsa. Yang dia lakukan di sana hanya mengangkat tangannya. Hal itu membuat dirinya terlihat seperti seorang penipu. Akan tetapi, Agam juga yang berhasil membuat ayah Yesi hidup kembali. Yesi sudah berpergian dengan sang ayah sejak dirinya masih belia, dan dia sudah bertemu dengan banyak orang besar, beberapa di antara mereka memiliki kekuatan supernatural, dan mungkin Agam juga salah satu di antara mereka yang memiliki kekuatan itu. Tidak etis bagi keluarga Baskara untuk membuat Agam marah. Sebagai penerus nomor satu keluarga Baskara, kebijaksanaan dan pandangan Yesi ini tidak tertandingi untuk orang-orang biasa, dia bisa dikatakan hampir sempurna. Yesi memberikan perintah kepada para pengawalnya. Gunakan semua sumber daya yang kita miliki dan kekuatan untuk memeriksa para pasien, anggota keluarga, bahkan dokter dan perawat yang ada di rumah sakit ini secara menyeluruh. Temukan dia. Sekarang. Baik, Nona. Jawab para pengawal. Ekspresi dingin pun langsung muncul di wajah Satria. Satria berkata pada dirinya sendiri dalam hati, bahwa cepat atau lambat seluruh aset keluarga Baskara dan Yesi akan menjadi miliknya. Apapun yang terjadi, jika Agam muncul kembali ke hadapannya, Satria tidak akan segan-segan untuk membuatnya menghilang selamanya. Bab 3. Pria yang sekarat. Agam bergegas masuk ke ruang tempat Kirana diterapi secepat mungkin.
Kirana yang baru saja selesai melakukan kemoterapi tampak pucat dan terkantuk-kantuk. Hal tersebut membuat Agam merasa sangat khawatir. Agam berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan emosinya. Dia mengatur napasnya sembari meledakkan lautan energinya sedikit demi sedikit. Sebelumnya, lautan energi miliknya itu sempat agak kacau akibat gangguan kekuatan dari Satria. Agam tidak tahu apakah hal ini akan memberikan efek negatif. Terlepas dari itu, Agam meletakkan tangan kirinya di dahi Kirana. Nama, Kirana Hairil. Usia, 27 tahun. Penyebab, kelelahan jangka panjang. Bekerja berlebihan tak kenal waktu, kualitas makanan sangat buruk dan akumulasi racun dalam tubuh mencapai batas yang bisa diterima tubuh manusia. Efek, limfadenektasis dan infeksi sistemik. Penilaian hidup tingkat kedua. Sebentar, mengapa tingkat kedua? Tanpa banyak pikir, Agam segera menerapkan apa yang telah dilakukannya pada Pak Harsa sebelumnya kepada kakaknya itu. Bersamaan dengan diputarnya cincin cahaya, lapisan pertama cahaya tersebut seketika diselimuti warna keemasan. Cahaya keemasan muncul setelah lapisan kedua cincin cahaya terbentuk. Cahaya itu perlahan menyebar ke arah yang berlawanan dari jarum jam, lalu berhenti ketika Agam baru menyelesaikan sepertiga dari pekerjaannya. Namun, Agam tampaknya sudah kehabisan tenaga. Sudah jelas, dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, Agam tidak mampu menyelesaikan penilaian level kedua. Agam tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya pun terhuyung jatuh ke tanah. Saat cahaya merasuki tubuh Kirana, wajahnya menjadi kemerahan dan napasnya menjadi melamban dan akhirnya stabil. Agam memeriksa wanita itu lagi, kemudian menghela napas lega. Meskipun penyakit Kirana belum sepenuhnya hilang, penyakit itu telah dalam proses pelenyapan. Tampaknya semakin buruk kondisinya, maka semakin tinggi pula kelas kekuatan yang dibutuhkan untuk pengobatan. Meskipun Pak Harsa terlihat lebih lemah dibanding Kirana, pada kenyataannya, pria itu hanya keracunan dan penyebab kematiannya adalah usianya yang sudah tua, serta kurang sigapnya penanganan medis. Pada dasarnya, racun hanya satu kelas kurang berbahaya di bawah kanker. Namun, jika Agam benar-benar ingin menyembuhkan kakaknya, Agam masih membutuhkan penilaian hidup tingkat kedua itu. Agam sedang tidak dalam suasana hati yang baik untuk memikirkan cara naik ke level 2. Kakaknya yang sedang berbaring di ranjang pun terbangun. Kamu kelihatan jelek sekali kalau menangis. Yang ada, para gadis lari ketakutan dibuatmu. Sindir Kirana saat melihat mata bengkak Agam, yang masih terlihat jelas walaupun keduanya ditutupi dengan berpura-pura santai. Kirana mengangkat tangannya, mencoba menggapai wajah Agam hendak menghapus air matanya. Wanita itu tidak menyangka bahwa dia benar-benar melakukannya. Sebelumnya, bahkan hanya untuk memikirkan akan melakukan hal ini pun dia tak berani, karena hal itu akan terlalu menyakitkan baginya. Mungkinkah itu pancaran terakhir dari matahari terbenam yang dilihatnya? Kirana merasa sedikit sedih tetapi perasaannya kini lebih lega. Kirana tahu jelas apa yang telah Agam lakukan demi dirinya. Jika Agam tidak memaksa Kirana untuk menerima pengobatan berkali-kali dengan merelakan nyawanya sendiri, Kirana pasti sudah lama bunuh diri. Menurut Kirana, kematiannya adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk Agam. Kirana tersenyum seraya memiringkan kepalanya. Setelah aku meninggal, jaga dirimu baik-baik. Ya. Agam tertegun, bingung harus menangis atau tertawa. Agam tahu Kirana pasti mengira Kirana akan mati. Agam telah dengan sigap menemui dokter, supaya kakaknya dapat diperiksa secara menyeluruh. Awalnya, dokter mengira tidak ada lagi gunanya memeriksa Kirana. Penyakit Kirana telah berada di stadium keempat. Bahkan dengan bantuan obat terbaik di dunia sekalipun, wanita itu hanya memiliki maksimal 3 bulan lamanya untuk hidup. Namun, setelah melihat laporan pemeriksaan, dokter itu tercengang tak percaya. Hal ini bahkan membuat para ahli di rumah sakit yang memegang laporan itu ketakutan. Mereka menyebutnya keajaiban. Meskipun sel kanker di dalam tubuh Kirana masih terdeteksi, kondisinya sudah semakin membaik. Keesokan harinya, rumah sakit mengatur jadwal pemeriksaan Kirana untuk memastikan lagi kondisinya. Menurut Agam, hal itu benar-benar tidak diperlukan. Lagi pula, dia memiliki kekuatan penguasa neraka, dan tidak ada yang tahu bahwa kondisi kakaknya kini sebenarnya bahkan lebih baik darinya. Namun, untuk menghindari hal-hal tidak penting yang mungkin dipermasalahkan, Kirana dibiarkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Agam meminta Kirana untuk duduk, lalu dia pergi meninggalkannya untuk mengambil nomor antrian. Ketika Agam kembali, dia melihat 4 pria mengelilingi Kirana, dan salah satunya adalah Bayu. Tadi malam, Bayu mabuk dan menabrak tiang telepon. Akibatnya, dia merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Oleh karena itu, datanglah dirinya ke rumah sakit.
Dia tidak menyangka akan menemukan sesosok wanita yang dikenalinya saat sedang mengantri, yaitu Kirana. Setelah penilaian tadi, wajah Kirana menjadi kemerahan. Meskipun Kirana tampak sedikit kurus karena sakit, dia masih terlihat amat cantik. Bahkan dalam balutan baju pasien rumah sakit pun Kirana masih memancarkan pesonanya yang lemah lembut. Bayu berseru, "Pantas saja Ivan terobsesi denganmu, kamu ini cantik sekali. Lihatlah kulitmu, sangat cerah dan mulus." Dengan penuh nafsu, Bayu mengerlingkan matanya ke arah Kirana. Kirana bisa membangkitkan hasrat seorang pria melebihi para wanita lain yang merias wajahnya dengan dandanan tebal. Bayu bertanya dengan nada merendahkan, "Apakah kamu masih memiliki hutang tagihan medis? Ayo, ikut denganku. Jika kamu mau menghabiskan satu malam saja dengan bosku, aku akan membayar tagihan medismu." Meskipun Bayu ingin memiliki Kirana, dia tidak berani mencuri wanita yang disukai Ivan. Bayu tidak keberatan sama sekali jika berada di antrian kedua setelah Ivan untuk menghabiskan malam dengan Kirana. Kirana adalah wanita yang penurut. Dia tak pernah mau membuat masalah. Jadi dia hanya menghindari tatapan Bayu dengan menundukkan kepalanya dan bergegas untuk menyelinap pergi. Bayu maju selangkah hingga dia kembali berdiri di depan Kirana. Kirana berbisik, "Tolong minggir, atau aku akan memanggil polisi." Bayu mengeluarkan setumpuk uang dari dompet kulit buayanya dan berkata, "Jangan so jual mahal. Biasanya aku hanya membayar 7 juta rupiah untuk menghabiskan malam dengan para model muda. Tapi sekarang aku bisa memberimu 70 juta. Pikirkanlah. Ini tawaran yang bagus. Kamu harus mengucapkan terima kasih kepada Bayu. Kamu akan puas setelah melayani Pak Ivan. Bibirmu pasti sangat enak untuk dikecup." Ketiga kacung di samping Bayu terus mengatakan hal-hal yang cabul. "Minggir!" hardik Kirana pada Bayu dengan wajah pucat. Bayu malah menyeringai dan lanjut mengancam Kirana. "Ceti, kamu tidak menerima tawaranku. Kemarin, adikmu itu mengemis uang kepada bosku, dan kami memukulinya tanpa ampun. Jika aku jadi kamu, aku akan sangat mengkhawatirkan nyawa adikku kalau aku tidak menerima tawaran ini." Kirana menghentikan langkahnya yang kian mundur dengan ngeri. Kirana tidak peduli jika dirinya disiksa, bagaimanapun bentuk siksaannya. Tetapi dia tidak bisa terima jika adiknya yang dianiaya. Melihat Kirana yang mulai ragu, Bayu dipenuhi guncahan rasa semangat yang luar biasa. Bayu mengulurkan tangan untuk mencubit wajah Kirana dengan ekspresi kotor dipenuhi nafsu. "Ya, benar. Selama kamu memuaskan aku dan bosku dengan baik, adikmu akan baik-baik saja." Rasanya pastilah lembut dan enak untuk menyentuh wajah yang empuk itu. Tiba-tiba, Bayu tertendang hingga tersungkur jatuh. Bayu meraung, "Siapa kamu?" Bayu berdiri dan matanya menangkap sosok Agam. Dia sangat marah. "Bajingan, apakah pelajaran kemarin belum cukup? Kalau begitu, rasakan pelajaran berharga yang satu ini." Setelah mengatakan itu, Bayu melayangkan tinjunya pada Agam. Di mata Bayu, Agam hanyalah songgok sampah yang cacat, sama sekali bukan tandingannya. Kirana yang sangat ketakutan mencoba memisahkan mereka dengan mendorong Agam menjauh. Namun, yang terjadi di saat berikutnya, tinju yang dilayangkan Bayu dengan mudah ditangkap oleh Agam. Kekuatan Agam yang begitu besar membuat Bayu tidak bisa berkutik sedikit pun. Bayu tidak percaya Agam dapat menangkap tinjunya. Raut percaya diri pada wajah Bayu kontan menghilang, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia bertanya dengan terkesiap, "Ceti, tanganmu sudah pulih?" Keterkejutannya itu ibarat melihat orang cacat yang tiba-tiba berdiri dan berlari sejauh 100 meter hanya dalam 8 detik. Sangat tak masuk akal. Tatapan membunuh terpancar dari mata Agam. Kirana adalah satu-satunya keluarga Agam. Dan Agam tidak akan pernah membiarkan siapapun menghinanya, terutama bajingan seperti Bayu. Bayu mungkin memiliki tambahan kekuatan dari kacung-kacung di belakangnya. Tetapi Agam tidak takut. Siapapun yang berani menghina kakaknya harus merasakan akibatnya. Karena tak bisa menyingkirkan Agam, Bayu mengeluarkan tongkat dari celananya dan melemparkannya ke kepala Agam. "Mampus kau!" Sebelum Bayu sempat melemparkan tongkat tersebut, Agam mengerahkan cengkeramannya hingga menimbulkan suara gemeretak tulang yang patah. Rasa sakit yang menjalar dalam tubuhnya membuat pria itu berteriak, dan bersimpuh di tanah dengan bercucuran keringat dingin. Ketiga kacung itu berteriak ngeri dan segera menerkam Agam. Tanpa usaha, Agam menghindar dengan lincah dan menjatuhkan ketiga orang itu dengan rentetan tinju serta tendangan. Agam telah berlatih pertarungan bebas dan dia telah mengolah penyimpanan semesta yang meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Toh, mengalahkan orang-orang ini hanyalah hal sepele bagi Agam. Bayu berteriak, "Sial!
Bayu dan kacung-kacungnya tercengang. Bagaimana Agam bisa begitu lihai dalam bertarung? Pria itu bahkan bisa mengalahkan 4 orang sendirian. Bayu, aku masih bisa memaafkan kalian yang sudah mengambil perusahaanku dariku. Tapi jika kalian berani menghina kakakku, aku tak akan segan untuk membunuh kalian. Agam meraih leher Bayu sambil memutar kembali kejadian tadi di otaknya. Dia merasakan hasrat membunuh yang sangat kuat dalam dirinya. Rasanya Agam harus mematahkan leher Bayu untuk meredakan kebencian dalam hatinya. Wajah Bayu memerah karena tidak bisa bernafas. Selama menatap mata dingin Agam, dia merasakan ketakutan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Bayu menendang-nendangkan kakinya ke segala arah sembari terus berusaha meraih tangan Agam. Pria itu hampir kehilangan kesadaran. Bayu memohon, "Lepaskan aku. Tolong jangan bunuh aku." Mendengar ini, Kirana segera menghampiri Agam dengan panik dan meraih lengannya. "Jangan bunuh dia, kamu bisa ditangkap oleh polisi." Agam terperanjat dan segera melepaskan tangannya tanpa pikir panjang. Membunuh Bayu bukanlah pilihan yang baik untuk Agam. Namun, Agam mengangkat tangan kanannya, menutupi dahi Bayu di udara. 5 lapisan cincin cahaya lalu muncul, tetapi semuanya berwarna hitam. Tangan kanan Agam mampu memutuskan kematian seseorang. Nama, Bayu Tanadi. Usia, 25 tahun. Penyebab, perundungan, memperkosa teman sekelas perempuan pada usia 18 tahun, menempati rumah orang lain secara paksa pada usia 21 tahun, memaksa keluarganya sendiri hingga membunuh mereka. Efek, kerusakan otak ringan, kerusakan banyak organ, meninggal pada usia 43 tahun. Agam tidak percaya bahwa Bayu, bajingan itu, memiliki waktu lebih dari 10 tahun untuk hidup. Tiba-tiba, Agam menemukan penilaian level 1, yang berarti Bayu dapat dihukum mati. Sebuah ide pun muncul di otaknya. Cincin cahaya hitam muncul dan berputar searah jarum jam. Lapisan pertama cincin cahaya diselubungi warna merah tua, penuh dengan bau darah kematian. Umur Bayu diperbarui menjadi hanya 25 tahun. Pada saat yang sama, Agam memberi perintah untuk memperparah kondisi Bayu. Setelah seminggu, sakit kepala Bayu akan semakin parah hingga akhirnya dia meninggal 2 bulan kemudian. Cahaya berwarna merah hitam memasuki tubuh Bayu. Seraya berteriak, Bayu mencengkram dahinya lalu dia ambruk ke tanah. "Pergi dari sini," ucap Agam tak peduli. Dengan tangan masih memegangi dahinya, Bayu dibantu oleh para kacungnya. Dia menunjuk Agam dan berkata dengan ganas, "Tunggu dan lihat saja. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu." Senyum sinis muncul di wajah Agam. Bayu hanyalah pria sekarat sekarang. Agam telah berhasil melampiaskan kebenciannya atas rentetan kejadian-kejadian yang lalu. Namun, kini dirinya diceramahi oleh Kirana selama setengah jam. Kirana khawatir Agam akan ditangkap dan ditahan oleh polisi. Kirana tidak ingin merusak masa depan adiknya akibat membela dirinya. Agam tidak membantah selama diceramahi, dia hanya mengangguk setuju. Dia tidak memiliki ingatan tentang ibunya, dan Kirana selalu bersikap seperti seorang ibu. Karena itu, bisa diceramahi dan dinasehati oleh kakaknya merupakan satu kebahagiaan baginya. Jika peristiwa ini terjadi beberapa hari yang lalu, Agam tidak akan memikirkan tentang bahagia sama sekali. Malam harinya, setelah makan malam, Agam dan Kirana duduk di taman sambil berbincang-bincang. Terdengar sebuah panggilan telepon masuk. "Kamu di mana? Kenapa belum pulang?" tanya istri sah Agam dengan suara tak sabar. Nada dan ekspresi Agam seketika menjadi tegang. "Aku sedang merawat kakakku di rumah sakit." Itu adalah istri sah Agam, Citra Pambudi. Citra melanjutkan dengan acuh tak acuh. "Ikut aku ke hotel kerajaan besok. Kenakan pakaian yang sopan. Aku tidak ingin kehilangan martabat." "Memangnya apa yang akan kita lakukan di sana?" "Pak Harsa, kepala keluarga Baskara, sudah sembuh. Kita mau mengucapkan selamat atas nama keluarga Pambudi. Tapi aku harus menjaga kakakku." Sambungan telepon terputus. Sebelum Agam dapat menyelesaikan perkataannya, telepon sudah ditutup. Hingga tengah malam, Agam masih mencemaskan siapa yang bisa menjaga kakaknya itu, sampai-sampai dirinya tidak bisa tidur. Untungnya, di pagi buta 3 perawat senior mendatanginya. "Pak, kami dikirim oleh Nona Citra untuk menjaga kakakmu. Kami akan memenuhi semua kebutuhannya." Pada saat yang sama, kebetulan Citra menelepon. "Aku harus sudah melihat dirimu di gerbang hotel kerajaan sebelum jam 9 pagi.